Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Anissa Aldadista dengan NIM 225111003 dan rekan saya Salma Hasna Arumaisyah dengan NIM 225120003. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pengelolaan kurikulum. Untuk subbab yang dibahas diantaranya yaitu ada pengertian pengelolaan kurikulum, prinsip dan fungsi manajemen, komponen dalam pengelolaan kurikulum, dan yang terakhir tahapan dalam pengelolaan kurikulum. Nah, untuk yang pertama ada pengertian pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum ini terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kurikulum. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen adalah suatu proses yang terencana, terstruktur, dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan berbagai elemen seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, finansial, dan informasi. Sedangkan pengertian kurikulum dapat diartikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan dan diberikan sekolah, termasuk rencana pembelajaran, metode pengajaran, materi pelajaran, serta penilaian hasil belajar. Sehingga pengelolaan kurikulum adalah sebuah proses yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum guna mencapai tujuan pendidikan. Proses ini melibatkan semua unsur pendidikan, mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, hingga komite sekolah. Pengelolaan kurikulum yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum ini sama halnya dengan pengelolaan kurikulum. Nah, manajemen kurikulum ini dapat diartikan juga sebagai upaya untuk melancarkan pencapaian tujuan pendidikan, terlebih untuk meningkatkan kualitas interaksi antara pembelajaran dan pendidikan. Nah, selanjutnya prinsip manajemen kurikulum ini adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengelola kurikulum yang efektif dan efisien. Prinsip manajemen kurikulum dibagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama ada prinsip produktivitas. Prinsip produktivitas dalam manajemen kurikulum berfokus pada hasil yang ingin diperoleh dalam kegiatan kurikulum. Manajemen kurikulum harus dapat mempertimbangkan bagaimana caranya para peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan kurikulum, serta bagaimana caranya sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada prinsip demokratisasi. Prinsip demokratisasi dalam manajemen kurikulum ini berfokus pada pelaksanaan yang berdasarkan pada demokrasi. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus menempatkan pelaksanaan, pengelola, dan subjek para peserta didik di posisi yang seharusnya. Demokratisasi dalam manajemen kurikulum berarti bahwa setiap pihak yang terlibat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pengembangan kurikulum. Dengan demikian, manajemen kurikulum dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip kooperatif. Prinsip kooperatif dalam manajemen kurikulum berfokus pada kerjasama yang positif di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kegiatan manajemen kurikulum, semua pihak yang terlibat harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kooperatif dalam manajemen kurikulum berarti bahwa setiap pihak harus memiliki kesadaran dan komitmen untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip efektivitas dan efisiensi dalam manajemen kurikulum berfokus pada efektivitas dan efisiensi dalam setiap rangkaian kegiatannya. Dalam pelaksanaannya, harus dapat mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang terakhir ada prinsip mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Prinsip mengarahkan visi, misi, dan tujuan dalam manajemen kurikulum berfokus pada kegiatan manajemen kurikulum yang memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.
Selanjutnya ada fungsi manajemen kurikulum. Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum untuk memberikan hasil kurikulum yang lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum, di antaranya yang pertama meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Lalu yang kedua, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal melalui kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstra dan kurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Lalu yang ketiga ada meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah dirancang dengan pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen dalam pengelolaan kurikulum. Nah, komponen dalam pengelolaan kurikulum ini merupakan bagian-bagian yang terlibat dalam proses pengembangan, pelaksanaan, serta evaluasi kurikulum. Komponen-komponen ini itu meliputi yang pertama, ada komponen tujuan. Komponen tujuan ini berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya tujuan kurikulum ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga tuntutan masyarakat. Nah, tujuan kurikulum ini itu harus jelas dan juga spesifik untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Tujuan pendidikan ini sebenarnya mempunyai klasifikasi dari mulai tujuan yang umum sampai dengan tujuan yang sangat khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur yang kemudian dinamakan kompetensi. Nah, tujuan dari pendidikan ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini adalah tujuan yang paling bersifat umum dan juga merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Yang kedua, ada tujuan institusional. Kalau tujuan institusional ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Nah, dengan kata lain, tujuan institusional ini itu didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh pendidikan di suatu lembaga tertentu. Yang ketiga, ada tujuan kurikuler. Kalau tujuan kurikuler ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi. Oleh karena itu, tujuan kurikuler ini itu bisa didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Dan yang keempat, yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini itu merupakan bagian dari tujuan kurikuler ataupun dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mempelajari suatu bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam sekali pertemuan. Nah, selanjutnya komponen isi atau materi pembelajaran. Nah, pada komponen isi kurikulum itu lebih menitik beratkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, isi kurikulum ini itu hendaknya memuat semua aspek yang berhubungan, baik itu dari aspek kognitifnya, kemudian afektif, dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Kemudian kriteria pemilihan isi kurikulum ini dapat mempertimbangkan 4 hal. Yang pertama itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua itu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta
didik, yang ketiga bermanfaat bagi peserta didik, dan yang keempat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, selanjutnya ada komponen metode. Kalau komponen metode ini itu lebih ataupun berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sebenarnya metode yang sesuai ataupun metode yang tepat ini adalah metode yang sesuai dengan isi materi, dengan tujuan kurikulum, dan sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Nah, dalam hal ini, posisi guru sebagai pengajar itu hendaknya tidak hanya menggunakan satu metode saja, tetapi bisa menerapkan berbagai macam metode agar pembelajaran itu berlangsung dengan menyenangkan dan bisa mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan ataupun sasaran yang direncanakan. Dan yang terakhir adalah komponen evaluasi, di mana komponen evaluasi ini itu merupakan komponen-komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Nah, dalam konteks kurikulum, evaluasi ini dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan itu sudah tercapai atau belum. Selanjutnya adalah tahapan dalam pengelolaan kurikulum. Tahapan dalam pengelolaan kurikulum ini adalah sebuah proses yang sistematis dan juga terstruktur yang dilakukan untuk mengelola kurikulum yang efektif dan efisien. Ada 4 tahapan dalam pengelolaan kurikulum. Yang pertama ada tahap perencanaan. Pada tahap ini perlu dijabarkan menjadi rencana pembelajaran. Guru melakukan persiapan yang komprehensif sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Nah, pada tahap ini, guru teh bisa mempersiapkan mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian buku sumber atau referensi, dan alat evaluasi yang diterapkan. Kemudian, pada tahap perencanaan ini juga dapat menyusun program tahunan, kemudian menyusun program semester, program satuan pembelajaran, dan rencana pengajaran. Yang kedua, ada pengorganisasian dan juga koordinasi. Pengorganisasian adalah tahap kedua dalam pengelolaan kurikulum. Pengorganisasian ini itu melibatkan kegiatan yang untuk mengorganisasi sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan kurikulum. Nah, pengorganisasian kurikulum ini itu harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan siswa, kemampuan guru, serta sumber daya yang tersedia. Nah, pada tahap pengorganisasian dan koordinasi ini itu perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh kepala sekolah beserta tim yang dibentuk untuk memudahkan pembagian tugas sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini dilakukan implementasi kurikulum yang telah disusun sebelumnya. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu pembelajaran di kelas, yaitu melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan silabus dan juga rencana pembelajarannya. Yang kedua, bimbingan dan konseling, yaitu memberikan bimbingan dan juga konseling kepada peserta didik untuk membantu mereka dalam belajar dan juga berkembang. Yang ketiga, ada penilaian, yaitu melakukan penilaian terhadap peserta didik untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar. Dan yang keempat, pembinaan ekstrakurikuler, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk membantu peserta didik mengembangkan bakat dan juga minatnya. Nah, pada tahap pelaksanaan ini merupakan tahap yang paling menentukan apakah sekolah di bawah kepemimpinan kepala sekolah dapat mewujudkan program sekolah atau tidak. Perencanaan, pengorganisasian, dan koordinasi yang telah disusun akan dibuktikan keberhasilannya dalam tahap pelaksanaan ini. Selanjutnya, ada tahap yang terakhir atau evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap kurikulum untuk mengetahui efektivitas dan efisiensinya dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, pada tahap ini juga ditentukan sejauh mana kekuatan dan juga kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan. Pengelolaan kurikulum yang efektif harus dilakukan secara berkelanjutan dan juga berkesinambungan. Artinya, keempat tahapan tadi yaitu perencanaan, pengorganisasian dan koordinasi, pelaksanaan, serta evaluasi harus dilakukan secara berurutan dan juga saling terkait satu sama lain. Hasil evaluasi dari setiap tahapan itu harus digunakan ataupun
harus dilaksanakan untuk memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas kurikulum pada tahapan selanjutnya. Dengan pengelolaan kurikulum yang efektif, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan juga berdaya saing serta mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.